Gelandang Timnas Indonesia, Nathan Choyaon mengungkapkan misi gilanya bersama Garuda. Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berada di grup berat, bergabung dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Ini adalah grup yang penuh dengan banyak kualitas, tapi saya pikir kami juga punya banyak kualitas, ucap Nathan Choyaon. Lebih lanjut, Nathan Choyaon pun mengungkapkan mimpinya untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nathan mengaku dirinya akan berusaha mengeluarkan segala yang dia bisa untuk membawa Merah Putih tampil di ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu adalah impian, ujar Nathan. Tentu saja ini sangat berarti bagi kami, mimpi yang bisa menjadi kenyataan bagi kami sebagai pemain dan juga negara ini, tentu saja, tegasnya. Seperti diketahui, Piala Dunia 2026 mengalami perubahan dalam formatnya. Yang semula jumlah tim partisipan hanya 32 tim saja kini ditambah menjadi 48 tim. Dengan ditambahnya kuota peserta Piala Dunia 2026 ini tentu membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos semakin besar. Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia, kata Nathan Choyaon. Dan menurut saya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia karena sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat. Tapi sekarang ada peluang lebih besar, jadi menurut saya ini bagus. Seperti diketahui saat ini Timnas Indonesia berada di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, 6 tim yang masing-masing finish sebagai juara dan runner-up grup A, B, C di putaran ketiga akan otomatis lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3 dan peringkat 4 harus lanjut ke putaran keempat. Di putaran ini, hanya 2 juara grup yang nantinya berhak lolos ke Piala Dunia 2026. 2 runner-up di putaran keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran kelima. 2 tim itu akan bertarung dalam partai 2 leg. Pemenangnya akan bergabung dengan masing-masing 1 tim dari CAF, Afrika, CONMEBOL, Amerika Selatan, OFC, Oseania, serta 2 tim dari CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, di playoff antar konfederasi. Jika menilik dari skenario di atas, tentu perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih cukup panjang. Timnas Indonesia harus melalui jalan terjal dan penuh dengan tantangan. Pemain belakang Swansea City, Nathan Choyaon, angkat bicara soal kans Timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia. Nathan debut saat bertemu Vietnam pada 21 Maret 2024 dan sukses membawa Timnas Indonesia menang 1-0 di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dirinya jadi bagian dalam membawa Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebulan sebelumnya, dirinya juga jadi aktor penting saat membawa Timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pada turnamen tersebut, Timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan negara-negara top seperti Australia dan Korea Selatan. Dirinya mengaku merasa terhormat bisa membela Timnas Indonesia. Selalu menjadi sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Nathan Choyaon. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tentunya, ujarnya. Penambahan tim peserta membuat tim-tim Asia punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Nathan Choyaon mengaku bahwa hal tersebut menebalkan keyakinannya bisa menembus putaran final Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Perjuangan Timnas Indonesia bakal dimulai pada September 2024 dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu, lolos ke Piala Dunia, adalah impian, ujarnya. Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung besar.
Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir turnamen, kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu. Tentu saja ini sangat berarti bagi kami. Mimpi yang bisa menjadi kenyataan bagi kami sebagai pemain dan juga negara ini, tentu saja, katanya. Mauresmo Hinoke, pemain muda berbakat asal klub FC Dordrecht U21, dikabarkan batal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Berita ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Hinoke sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu talenta potensial yang akan memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi ini menyebutkan bahwa proses naturalisasi Hinoke telah dihentikan oleh PSSI karena alasan yang krusial. Kabar terbaru yang beredar menyatakan bahwa proses naturalisasi Hinoke terhambat. Menurut informasi dari komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, yang disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Hinoke kemungkinan tidak bisa dinaturalisasi karena permasalahan keturunan. Bung Binder mengungkapkan bahwa Hinoke diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima, yang tidak sesuai dengan aturan FIFA mengenai naturalisasi pemain. Dalam kasus Hinoke, diduga bahwa garis keturunannya dengan Indonesia berada di atas kakek neneknya, mungkin pada level buyut atau bahkan lebih jauh lagi. Jika benar, maka Hinoke tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Dalam pernyataannya, Bung Binder menyebutkan, Mauresmo Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan. Dia punya garis keturunan Indonesia. Kalau nggak salah di atas dari neneknya. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap banyak dari kontribusi Hinoke di masa depan. Selain itu, kabar lain yang memperkuat isu batalnya naturalisasi Hinoke adalah aksi sang pemain di media sosial. Beberapa netizen mencatat bahwa Mauresmo Hinoke mulai tidak mengikuti akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Kabar batalnya naturalisasi Mauresmo Hinoke tentu saja mengecewakan banyak pihak. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Hinoke diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda Muda. Sementara itu, situasi ini juga membuka diskusi mengenai proses naturalisasi pemain di Indonesia. PSSI selama ini telah berusaha mencari talenta-talenta berdarah Indonesia di luar negeri yang dapat memperkuat timnas. Kasus Mauresmo Hinoke menjadi contoh bagaimana kompleksitas proses naturalisasi dapat menghambat langkah sebuah negara dalam meningkatkan kualitas timnasnya. Bagi Mauresmo Hinoke sendiri, kabar ini tentu menjadi pukulan berat. Sebagai pemain muda yang sedang merintis karir, kesempatan untuk bermain di level internasional seperti timnas Indonesia adalah impian besar. Meskipun demikian, Hinoke masih memiliki banyak waktu untuk membuktikan dirinya dan mungkin mencari peluang lain di masa depan. Dukungan dari penggemar dan komunitas sepak bola Indonesia tetap ada, terlepas dari situasi yang terjadi. Kita semua masih menantikan konfirmasi resmi dari PSSI mengenai status naturalisasi Mauresmo Hinoke. Hingga saat itu, spekulasi dan rumor akan terus beredar. Namun yang pasti, semangat dan harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kuat di kancah internasional tetap harus dipertahankan. Terlepas dari siapapun pemainnya, dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan bagi timnas di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia.